Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Baik, sebelum kita mulai kegiatan web pemantapan kemampuan mengajar pada kegiatan yang merupakan awal, perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada hakikatnya bahwa PKM adalah melatih dan membekali mahasiswa dengan kemampuan menyelenggarakan dari mempersiapkan, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki pembelajaran di TK berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan pendidikan anak usia dini dan kependidikan keguruan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan dari mata kuliah PKM ini adalah mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola pembelajaran di PAUD sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan dalam mengajar secara profesional. Pelaksanaan PKM ini terbagi atas dua hal. Yang pertama adalah latihan praktek. Mahasiswa yang melaksanakan praktek latihan harus membuat sejumlah 8 set rencana kegiatan harian atau RKH dan praktek pembelajarannya di tingkat sekolah atau TK tempat mengajar. Kemudian yang kedua, dari 8 set RKH tersebut, 7 RKH dengan prakteknya akan dinilai oleh supervisor 2 dan 1 RKH dan prakteknya akan dinilai oleh supervisor 1. 7 dari 3 RKH beserta prakteknya yang dinilai oleh supervisor 2 dan 1 RKH beserta prakteknya yang dinilai oleh supervisor 1 itu akan berkontribusi pada penilaian akhir PKM. Penilaian menggunakan APKG 1 untuk menilai RKH dan APKG 2 untuk menilai praktek mengajar. Hasil penilaian latihan ini akan memiliki bobot 30% terhadap nilai akhir mata kuliah PKM. Kemudian yang kedua adalah ujian praktek mengajar. Terdiri dari 1 RKH untuk kelompok A atau kelompok B. Dan prakteknya dilakukan di TK selain TK tempat mahasiswa mengajar atau di TK yang ditentukan oleh UPBJJ Sentra. Penilaian dilakukan oleh 2 orang yang terdiri dari penguji 1 dan penguji 2. Nilai ujian ini berkontribusi sebesar 40% terhadap nilai akhir mata kuliah PKM. Karena ini masa COVID, tentu saja nanti untuk praktek yang berada di tempat TK masing-masing ini akan disesuaikan. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah yang pertama adalah persiapan. Pada persiapan, mahasiswa harus melakukan registrasi, pendataan, kemudian orientasi. Pada pelaksanaan praktek maupun latihan mengajar, ini terdiri atas 4 kegiatan, yaitu yang pertama adalah penyusunan RKH, kemudian yang kedua diskusi dan revisi RKH, kemudian yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat refleksi dan diskusi pelaksanaan yang akan dilanjutkan dengan penyusunan RKH revisi untuk kegiatan praktek berikutnya. Kemudian diadakanlah penilaian. Penilaian ini terdiri atas penilaian ujian, kemudian
penilaian laporan. Adapun pola pembimbingannya ini dilakukan 8 kali pembimbingan. Pembimbingan yang pertama ini nanti merupakan kegiatan orientasi, apa yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan pembimbingan PKM ini. Kemudian yang kedua adalah penyegaran. Pembimbing yang ketiga, review dan revisi RKH dan refleksi diri. Di antara pembimbingan kedua dan ketiga, nanti mahasiswa harus melaksanakan praktek mengajar. Kemudian pembimbingan yang keempat adalah review dan revisi RKH dan refleksi diri. Di antara pembimbingan ketiga dan keempat, mahasiswa harus melaksanakan praktek mengajar yang kedua dan ketiga. Selanjutnya, dilakukan pembimbingan kelima, yaitu mereview dan revisi RKH dan melaksanakan refleksi diri. Selanjutnya, pembimbingan 6. Dilakukanlah review dan revisi RKH dan melakukan refleksi diri. Pembimbingan yang ketujuh, mengadakan review dan revisi RKH dan refleksi diri. Di antara pembimbingan 6 dan pembimbingan 7, mahasiswa akan melaksanakan praktek mengajar ke-6 dan ke-7. Selanjutnya adalah pembimbingan 8, yaitu mengadakan review dan revisi RKH berdasarkan pada refleksi diri. Kemudian di antara pembimbingan 7 dan 8, mahasiswa akan melaksanakan praktek mengajar 8. Kemudian dilakukanlah yang terakhir adalah ujian praktek. Tentu saja kegiatan ini akan menyesuaikan karena keadaan kita dalam kondisi yang berbeda dari normal, dan ini akan ada beberapa perubahan yang tentu saja akan disampaikan pada saat web. Demikian yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.